Kelurahan Ciamis merupakan salah satu wilayah yang berada di pusat Kabupaten Ciamis dengan tingkat aktivitas yang cukup tinggi. Sebagai kawasan perkotaan, sebagian besar lahannya dimanfaatkan untuk permukiman, pertokoan, serta berbagai fasilitas umum yang mendukung kehidupan masyarakat. Secara umum, lahan merupakan bagian dari permukaan bumi yang meliputi faktor biotik dan abiotik. Menurut John Field 1972, faktor biotik dalam pembentukan lahan meliputi vegetasi, hewan, dan manusia, sedangkan faktor abiotik meliputi bentuk lahan, batuan, tanah, air, dan iklim. Dengan berbagai unsur tersebut, lahan memiliki peran penting dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan manusia. Terdapat jenis lahan yang memiliki kemampuan lebih dalam mendukung aktivitas manusia, yaitu lahan potensial. Lahan potensial merupakan lahan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Dalam arti sempit, lahan potensial sering dikaitkan dengan kegiatan pertanian, yaitu lahan yang mampu menghasilkan produksi tinggi meskipun dengan biaya pengelolaan yang relatif rendah. Contoh di Kelurahan Ciamis bisa dilihat dari lingkungan Desekolot atau yang sering disebut juga Lembur Balong. Di sini terdapat lahan persawahan yang letaknya dekat dengan stasiun Ciamis. Area sawahnya cukup luas dan dikenal produktif karena mampu menghasilkan panen yang baik setiap musimnya. Bahkan saat saya melakukan pengamatan, sebagian besar padi sudah dipanen. Karena bulan Mei biasanya masuk panen masa tanam pertama dan baru beberapa lahan yang mulai ditanami kembali. Selain itu, masih di sekitar kereta api, terdapat lahan yang dimanfaatkan sebagai perkebunan oleh warga seperti untuk ubi jalar, singkong, markisa manis, kacang tanah, dan berbagai tanaman budidaya lainnya yang ditanam di perkarangan rumah. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi tanah di wilayah tersebut cukup subur dan mendukung kegiatan pertanian skala kecil. Sedangkan dalam arti luas, lahan potensial adalah lahan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia. Contohnya seperti pemukiman sebagai tempat tinggal, stasiun Ciamis dan rel kereta api sebagai sarana transportasi, serta sutet atau tower listrik yang berfungsi untuk menyalurkan energi listrik ke berbagai wilayah. Menariknya, di Lembur Balong terdapat tempat yang sering dikunjungi Bupati dan jajarannya setiap ulang tahun Ciamis yang juga memiliki nilai sejarah, yaitu makam Raden Adipati Arya Kusuma Subrata, seorang Bupati Galuh pada tahun 1886 sampai 1914. Kondisi tersebut juga memberikan dampak positif bagi lingkungan, seperti menjaga kesejukan udara, meningkatkan resapan air, serta menciptakan suasana yang lebih asri. Selain itu, lahan potensial juga dapat berupa lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal, tetapi memiliki tingkat kesuburan dan daya dukung yang baik. Contohnya, terdapat pada kawasan bekas rumah yang sudah terbengkalai selama puluhan tahun ini. Meskipun kondisi bangunannya tidak terawat dan lokasinya cukup curam, area tersebut masih dipenuhi oleh berbagai jenis tanaman liar yang tumbuh subur dan tidak menunjukkan tanda-tanda erosi. Hal ini menunjukkan bahwa lahan tersebut sebenarnya masih memiliki potensi yang besar untuk dimanfaatkan, misalnya untuk kegiatan pertanian. Selain lahan potensial, terdapat juga lahan kritis, yaitu lahan yang telah mengalami kerusakan fisik, kimia, maupun biologis, sehingga memiliki nilai ekonomis rendah dan kurang produktif. Bahkan, hasilnya sering tidak sebanding dengan biaya pengelolaannya. Lahan kritis dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kekeringan, genangan air yang lama, erosi, longsor, pengolahan lahan yang tidak tepat, serta masuknya material yang sulit diuraikan seperti plastik. Contohnya, terdapat pada lahan di lereng curam dengan vegetasi yang sangat sedikit dan tidak merata, sehingga tanah terbuka dan rentan erosi karena kurangnya akar penahan. Walaupun di beberapa bagian terlihat masih ada tanaman, namun tanahnya sudah nampak erosi seperti terkikis atau lapisan atasnya menipis. Nah, ciri lainnya adalah warna tanah merah yang menandakan miskin humus, serta lereng curam tanpa terasering yang dapat mempercepat aliran air hujan dan memperparah pengikisan tanah. Selain itu, terdapat juga lahan yang dulunya digunakan sebagai tempat pembuangan sementara. Meskipun saat ini sudah tidak digunakan, kondisi lahannya masih terpengaruh oleh sisa-sisa sampah yang pernah menumpuk di area tersebut. Karena sampah yang dibuang itu campuran seperti plastik, B3, dan lain-lain, sehingga kemungkinan masih terdapat zat-zat yang sulit terurai dan dapat mempengaruhi kualitas tanah di lahan tersebut.